Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Pratama Aditya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek akhir saya dalam mata kuliah kecerdasan buatan dan sistem cerdas atau AI. Nah, jadi pertama-tama tema dari tugas akhir saya itu sistem pendeteksi pelanggaran social distancing. Nah, jadi dalam proyek ini saya memerlukan beberapa tools tambahan, yaitu ada library OpenCV, library AmUtils, dan NumPy. Nah, selain itu juga saya menggunakan library SciPy spasial. Nah, itu gunanya untuk apa? Untuk menghitung jarak antar objek yang udah terdeteksi nanti. Oke, nah, jadi saya di project saya ini juga akan menggunakan beberapa file eksternal, yaitu berupa wake dan konfigurasi, yaitu dari YOLO. Kelebihan YOLO ini apa? YOLO itu menyediakan model yang udah di-train sebelumnya. Jadi kita tinggal menggunakan wake dari hasil trainingnya. Nah, jadi kita bisa memotong banyak proses. Karena proses untuk pemrosesan citra itu cukup berat. Apalagi untuk kebanyakan laptop itu nggak sanggup. Nah, jadi karena itulah saya alasannya menggunakan file eksternal YOLO 4 ini, YOLO version 4. Nah, di YOLO itu sendiri ada apa? YOLO itu adalah You Only Look Once. Itu sebuah model yang udah di training untuk data-data objek sehari-hari. Contohnya itu ada 80 kelas. Contoh beberapa aja ada kayak dog atau people atau cars, itu objek sehari-hari lah. Nah, jadi nanti udah ada klasifikasinya. Itu ada kalau nggak salah 80 kelas. Itu semua disimpan dalam coco.names ini. Coco ini common object in context. Nah, jadi objek yang sering dijumpai dalam gambar yang udah di-train tadi dibuat ke dalam bentuk kelas. Nah, nanti dari kelasnya itulah kita bisa mengklasifikasikan objek. Oke, itu untuk tools eksternalnya. Di project ini sendiri cuman perlu satu file Python aja, dan dua ini untuk tes nanti sampel untuk modelnya. Oke, jadi kita langsung aja ke source code-nya. Oke, kita udah ada di tampilan source code. Nah, di source code ini pertama-tama ada import inilah tools tadi, library yang akan kita gunakan. Sebelum memulai semuanya itu kita akan deklarasikan sebuah konstan, yaitu NFS threshold dan minimal confidence. Minimal confidence ini pada dasarnya adalah jadi seberapa yakin model itu tentang objek itu. Jadi kalau misalnya paling yakin itu 100%, itu persen bisa sesuai dengan skornya. Nah, jadi nanti minimal confidence ini kita harus minimal berapa yakin sebelum kita bisa klasifikasikan prediksi kita itu. Contohnya kita yakin ini manusia 0,5%. Nah, jadi itu udah bisa kita terima karena minimalnya kita buat cuma 0,2. Nah, ini kenapa 0,2? Karena nanti kan gambarnya CCTV. Nah, ini juga objeknya juga kecil. Nah, jadi kalau ada di atas 20% aja yakin, itu udah bisa. Nah, minimum distance ini kita gunakan untuk menghitung jarak tadi. Nah, sekarang kita anggap di lingkungan sosial itu nanti jarak antara kedua objek itu minimal 50 pixel. Kalau udah kurang dari 50 pixel, itu udah termasuk pelanggaran social distancing. Oke, ini ada fungsi. Selanjutnya itu fungsi inilah yang gunanya untuk mengatur pendeteksian di pejalan kaki nih. Jadi sebelum kita menentukan jaraknya, kita tentukan dulu ada berapa banyak orang dalam satu frame. Karena kita kan mau video, jadi tiap frame itu kita ambil tiap frame kita ambil jadi gambar lalu kita ulang. Inilah itu prosesnya. Ini proses mengubah gambar per frame tadi baru dimasukkan ke dalam model DNN. Nah, inilah gunaan CV tadi. Di CV2 itu di library CV2 itu ada langsung model DNN. Nah, jadi kita bisa tinggal panggil fungsinya untuk memasukkan
gambar kita tadi sebagai layer input. Oke. Nah, kita sekarang mendeklarasikan 3 list, 3 array. 3 array ini akan menampung semua data dari objek yang kita deteksi. Itu ada kotak yang menandainya, terus ada centroids itu titik pusat, dan confidence yang tadi seberapa yakin objek itu seberapa yakin klasifikasi kita itu benar. Jadi kita mulai dari sini untuk setiap output dari layer output. Nah, jadi nanti output ini dari layer output ini bisa berupa data-data ini, data-data objek yang udah dideteksi. Nah, di dalam dikumpulkan dalam satu list, nama listnya list output. Kita ambil dari layer output tadi ya, layer output. Nah, baru kita deteksi, kita cek setiap deteksi dalam output. Tadi kan deteksi prediksi-prediksi itu disimpan dalam list. Nah, jadi dalam list itu nanti masing-masing klasifikasi itu kita bilang detection. Nah, jadi masing-masing detection itu kita cek nilai scoresnya, class ID-nya, dan confidence-nya. Class ID ini nanti karena kan kita pakai YOLO tadi, class ID itu bisa banyak. Kayak yang saya bilang tadi, bisa dog, bisa cars, bisa cat. Nah, jadi kita mau class ID kita itu sesuai dengan yang udah kita masukkan. Nanti ini ada di person ID ya. Selanjutnya itu confidence. Jadi dari scoresnya itu kita bisa tahu berapa confidence-nya. Oke. Maaf, ini skor ini tadi misalnya tadi dari 80 kelas itu skor di mana yang objek kita deteksi ini paling tinggi. Jadi misalnya contohnya ada cat, dia skornya cuma 10 dibandingkan dengan ketika di kelas cat, dog itu deteksinya skornya bisa sampai 50. Berarti bisa kita yakin kalau sesuai skor itu objek yang kita deteksi itu dog. Oke, nah ini selanjutnya inilah proses pendeteksian apakah yang objek kita deteksi itu orang atau enggak. Nah, jadi class ID yang tadi udah kita dapat sebelumnya bukan sesuai dengan person ID, dan confidence-nya lebih besar dari minimum confidence yang udah tadi kita assign di constant tadi. Setelah itu kita ambil data-datanya tadi yang kayak saya bilang, kotaknya, terus titik pusatnya, baru confidence-nya. Nah, nanti ini semua kita akan simpan ke dalam sebuah list nanti ya. Terakhir, nah ini selanjutnya ada ini IDZS ini gunanya misalnya nanti ada objek yang saling menimpa. Nah, ketika udah tertimpa sepenuhnya, berarti kan itu nggak usah dideteksi lagi yang di belakang, cuman buang-buang proses. Kita anggap yang udah tertimpa satu proses aja. Oke, selanjutnya IDS ini setelah dihapus yang tertimpa tadi, sekarang kita masukkan setiap objek dalam IDZS ini ke dalam result. Result ini adalah sebuah list. Append itu dimasukkan result itu ke dalam list result. Lalu kita kembalikanlah list result ini. Jadi inilah fungsi awal untuk pendeteksian pejalan kaki, pedestrian detection. Oke, sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu menjalankan model kita tadi. Nah, jadi karena kita pakai model eksternal, kita download, jadi kita harus spesifikasikan dulu di awal. Label path ini semacam tadi kelas itu kan bisa dibilang itu label. Nah, label itu akan kita gunakan untuk mengklasifikasikan objek kita tadi. Nah, jadi setiap di Coconames ini harusnya dia ada kelasnya, terus dipisahkan dengan tanda new line. Nah, jadi kita pisahkan labelnya tuh. Jadi label ini nanti ujung-ujungnya berupa list juga. Selanjutnya kita ambil weight kita. Weight kita kan tadi eksternal sama configuration-nya itu dari YOLO. Nah, dari YOLO itu udah kita tinggal download. Jadi YOLO dari YOLO tadi kita upload ke dalam deep neural network. Nah, jadi model kita inilah variabel model ini akan berisi model yang akan kita gunakan untuk mengklasifikasikan objek di dalam input kita. Jadi cv2.dnn
Jadi gunanya ini udah membentuk model, lalu modelnya itu read from darknet, dan kita tinggal minta configuration dan weight-nya. Jadi nanti dari configuration dan weight ini terbentuklah sebuah deep neural network yang disimpan ke dalam variabel model. Nah, jadi selanjutnya model ini akan jadi kegunaan dari baris ini itu layer name itu gunanya untuk mendapatkan semua layer dari model. Nah, karena kita pakai YOLO 4 tadi, versi 4. Kalau seingat saya di dalam YOLO itu ada 64 layer. Nah, baru selanjutnya kita cuman perlu layer yang dari sekian banyak layer tadi, kita pergi ke indeks paling terakhir. Oke. Lalu kita dapatkanlah ini unconnected out layers. Jadi gunanya intinya ini cuma untuk mendapatkan layer output, layer atau layer yang paling akhir di dalam layer name. Cap ini gunanya untuk source atau sampel yang akan kita gunakan untuk menguji model kita. Nah, jadi inilah perulangan yang akan terjadi selama satu frame itu ya. Jadi nanti dari satu frame itu pertama kita ambil dulu gambarnya dari per frame dari videonya. Nah, jika nggak berhasil kita ambil, maka break, berarti ada suatu error. Kalau berhasil, pertama kita resize dulu biar nggak terlalu besar sama model kita. Selanjutnya kita lakukan pedestrian detection. Nah, inilah kenapa dia berkali-kali, karena kita mau dia dapat pedestrian detection itu setiap frame. Jadi pedestrian detectionnya terupdate setiap frame nilainya. Nah, jadi nanti kan dia returnnya result. Nah, kita buat lagi result di sini di proses menjalankan modelnya. Nah, jadi ini result yang dari fungsi awal tadi. Itu udah ada list tadi kayak yang udah tadi kita bahas, udah ada list dari kotak objek yang terdeteksi, terus udah ada titik pusatnya, baru ada confidence-nya. Gunanya untuk membuat sebuah list baru, isinya berisi berapa banyak dari result ini atau objek yang ada di result yang kita anggap melanggar atau violating social distancing rules. Nah, dari mana kita tahu dia melanggar? Oke, kita lihat di bagian fungsi berikutnya. Pertama kita pastikan dulu kalau resultnya lebih dari 2. Karena ngapain kita kalau cuma ada satu orang, kayak mana dia mau melanggar kan? Nah, kita cek dulu apakah dia lebih besar dari 2. Nah, selanjutnya kita masukkan centroidnya atau titik pusatnya ke dalam sebuah array. Oke. Nah, disinilah proses penghitungan jaraknya. Nah, inilah tadi kenapa kita menggunakan tadi ada tools this SciPy special ini. Nah, this itu gunanya menghitung distance antara kedua titik dengan menggunakan Euclidean. Jadi Euclidean itu mirip kayak Pythagoras. Jadi x2 kurang x1 ditambah y2 kurang y1 baru x2 kurang x1 kuadrat ditambah y2 kurang y1 kuadrat baru diakar kuadratkan. Jadi ini semua prosesnya udah gampang, kita tinggal panggil cdis, kita nggak perlu lagi hitung manual. Itulah kegunaan tools tadi. Nah, jadi nilainya kita simpan dalam float ini d. Nah, jadi nanti dari d inilah masing-masing, jadi di dalam d ini tersimpan jarak masing-masing dari titik. Misalnya ada 10 objek, dari semua objek dari objek pertama ke objek 2 sampai 9 kayak gitu. Dari yang 2 juga, pokoknya dia menghitung semuanya. Jadi dari ketika dari D itu tadi, distance tadi, ada satu jarak yang kan ini dihitung pixel ya, koordinat itu kan dihitung dari pixel. Jadi satu pixel sama dengan satu unit di dalam Euclidean ini. Nah, jadi ketika minimum distance-nya jaraknya lebih kecil dari minimum distance dalam bentuk pixel. Nah, kita tambahkanlah result I tadi sama J-nya. Jadi nanti kita tahu kalau I dan J itu melanggar peraturan kita. Jadi inilah proses untuk mengecek apakah dia jaraknya lebih kecil dari ketentuannya.
Nah, selanjutnya result ini kita cetak ke dalam layar. Nah, ini pertama-tama kita dapatkan dulu titik tengahnya, baru kita gambar kotaknya sesuai titik tengah, titik koordinat X, Y, baru lebar dan tingginya. Baru pertama-tama kita bikin dulu warnanya hijau. Nah, baru kalau misalnya setelah kita cek ternyata I tadi ada di dalam violet, list yang violet. Nah, berarti kita ubah kotaknya jadi warna merah. Nah, ini prosesnya untuk menggambar warnanya, dan ini prosesnya untuk titik tengahnya. Nanti ada nampak titik tengahnya dalam bentuk lingkaran. Baru kita hitunglah berapa banyak orang yang melakukan pelanggaran, lalu kita buat teks ke dalam layar. Selanjutnya kita tampilkanlah semuanya ini yang udah ini ke dalam I'm show, dan nanti nampak ke gambar. Lalu I'm show itu cuma bakal tertutup kalau kita pencet key yang 27 atau ESC. Ini kalau udah selesai. Sekarang kita coba jalankan programnya. Oke, jadi ini udah ada programnya ya. Sekarang coba kita langsung running aja. Oke, jadi ini hasil dari yang udah dijalankan. Jadi emang agak berat karena emang dia proses klasifikasi objeknya berjalan setiap frame. Nah, ini kalau misalnya mereka melanggar warna merah dan nilai objek distancing violation-nya naik. Nah, sekianlah penjelasan yang bisa saya berikan mengenai proyek akhir saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.